Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan taufik dan hidayah sehingga dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tidak karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak berada di sini. Bahkan mungkin kita tidak ada di dunia ini. Tetapi karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan nafas kepada kita, masih memberikan ruh yang diciptakan olehnya kepada kita, maka kita dapat berkumpul di sini dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari betapa kurangnya kita. Kita di dalam doa tarawih kita sudah mengakui bahwasanya seberapa banyak salat tarawih yang kita lakukan, seberapa banyak bacaan Al-Quran yang kita lakukan, seberapa banyak zikir, sholawat, tasbih, istighfar dan segala kebaikan yang kita lakukan, yang kita amalkan, kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu kada sempurna. Kita ingat di dalam doa kita, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana. Kita mengaku bahwa salat kita, dan ulun yakin ulun sendiri panglah kadang-kadang dalam sembahyang tuh paling semenit nang ingat kepada Allahnya, imbahnya itu kadang-kadang ingat, kadang-kadang kada, bahkan mungkin rakaatnya kada ingat lagi nih, rakaat yang kedua kah apa yang ketiga kah ini sudah, kalau subuh nih lah, atau kalau zuhur misalnya ini sholat rakaat yang keempat kah atau yang ketiga kah. Nah, terpaksa kita sujud sahwi ngarannya tuh. Kurang ngarannya kalau sujud sahwi. Yang sempurna itu kan kalau sholat subuh ya 2 rakaat, sholat zuhur ya 4 rakaat dan seterusnya. Tapi karena kita lupa, lalu kita tambah. Menambahnya ditambah lagi dengan pengakuan kita sujud sahwi. Ulun lupa ya Allah, nah kadi ingat tadi apakah 4 rakaat atau 3 rakaat. Nah ulun tambah sebuting lagi dan ulun tambahi juga sujud sahwi. Ulun mengakui bahwa ulun lupa. Itulah daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita meyakini dan jangan sampai kita menjadi orang yang merasa sempurna. Karena itu tadi, semua yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Bukan kita yang membuat kita sembahyang nih, bukan kita. Bukan kita yang membuat kita ini bersedekah. Bukan kita yang membuat kita ini membaca Al-Quran dan semua amalan lainnya. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu mari kita bersyukur sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan syukur itu sendiri nikmat Allah. Makanya di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Kenapa? Setiap kali bersyukur yaitu nikmat. Setiap kali bersyukur yaitu nikmat. Sampai kapanpun ikan bersyukur, itulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kadakan sanggup. Sanggupnya kan Pak? Ya salah satunya keuyuhan menghitungnya. Setiap kali bersyukur nikmat. Setiap kali bersyukur nikmat. Sampai habis saya sudah ngarikasanya. La tuhsuha, tidak akan dapat menghitungnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, mari kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini kurang, bahwa kita ini kada sempurna, banyak kelemahan. Oleh karena itu ya Allah, sempurnakan kekurangan kami, rahmati kasih sayangi kelemahan kami, dan terima semua amal ibadah kami. Nah, karena sekali lagi ini mohon maaf kita hanya merenung ya, karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sanatin. Bertafakkur satu saat, satu detik, pokoknya satu saat itu bisa satu detik, bisa sesaat, bisa 1 jam dan seterusnya. Itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun, bahkan seumur hidup mungkin lebih sempurna. Tafakkur, at-tafakkuru, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Bertafakkurlah pada apa yang diciptakan oleh Allah, jangan bertafakkur tentang zat Allah. Kita ini sedang bertafakkur, mentafakuri, mengingat-ingati nikmat-nikmat Allah, ciptaan Allah. Nah, jadi mohon maaf, mari kita sama-sama bertafakkur, mentafakuri diri kita, mentafakuri amalan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada, hanya Rajab lah. Nah, hanya masih 7 hari lagi lah kalau 30. Kalau bulan Ramadan ini 30, berarti 27 hari lagi kita. Seperti yang ulun sampaikan bahwa kita ini ulun yakin dan ulun menyadari sedalam-dalamnya, seyakin-yakinnya bahwa kita ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, bukan berarti mengingat-ingat kembali, tidak, tetapi sekali lagi ini adalah tafakkur kita di subuh ini, di bulan Ramadan ini, bahwa kita mengetahui berapa banyak orang-orang yang kada sampai di bulan Ramadan. Kita tidak tahu apa rencana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita berada di bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu rencana Allah, tapi kita ingin membuktikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pian memberikan kesempatan kepada ulun, ya Allah, sampai di bulan Ramadan ini kada sia-sia. Ulun akan menggunakan kesempatan yang Engkau berikan ini, ya Allah, sampai di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita buktikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang memang beberapa macam orang yang perasaannya itu berbeda-beda ketika masuk bulan Ramadan. Ada yang senang, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sedih, dan bahkan ada yang kada katuju masuk bulan Ramadan. Itulah manusia. Tetapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang, gembira masuk di bulan Ramadan ini.
Karena apa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya setahunan menjadi bulan Ramadan. Itu kalau kita tahu. Lalu kayak apa kita tahunya itu? Nah, itu tadi. Tinggal kita ini termasuk yang mana? Apakah termasuk orang yang senang di bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, atau termasuk orang yang biasa-biasa saja berada di bulan Ramadan, atau termasuk orang nang kada katuju di bulan Ramadan? Kalau orang yang senang berada di bulan Ramadan, maka akan terbuka apa yang ada di bulan Ramadan itu. Akan dia rasakan apa kenikmatan yang ada di bulan Ramadan, akan merasakan apa saja keutamaan yang ada di bulan Ramadan, karena hatinya sudah senang. Nah, lain halnya kalau sudah sarik bedahulu, nah, biar lemah lembut ucapannya, dengarnya sarik bedahulu, terasa bemamai. Nah, itulah, bah bangun bah subuh, apa ikam nih jarang, karena sudah sarik gitu, kadang hendak dibangunakan sahur misalnya. Nah, itu contoh aja bang lah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi untuk kali ini mari kita sama-sama menyadari, mari kita sama-sama mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan kekurangan kita. Kita puasa sehari 12 jam kurang lebih, kita merasa sempurna, bagus. Tetapi kita juga tidak boleh merasa yang terbaik lah begitu. Sempurna dalam artian kita syariatnya betul. Kita menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Kita menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dan kita pun mengisi di bulan Ramadan selama puasa ini dengan mengaji, zikir, sedekah, berbuat baik, berkata yang baik, berniat yang baik, dan seterusnya. Kita merasa itu yang terbaik yang kita lakukan. Itu boleh, karena kita sesuai dengan zohir, sesuai dengan syariat. Tetapi keyakinan kita, hakikat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang membuat kita tidak sempurna. Oleh karena itu ya Allah, sempurnakanlah semua amal ibadah kami. Sempurnakan ya Allah kekurangan kami di dalam sembahyang. Sempurnakanlah ya Allah kekurangan kami di dalam puasa. Sempurnakanlah ya Allah kekurangan kami dalam membaca Al-Quran. Sempurnakan ya Allah semua ibadah kami, dan terimalah ibadah kami ya Allah. Ini yang bisa ulun sampaikan, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.